beberapa brand, beberapa UMKM kita itu take out selama pandemi itu tantangan bagi kita. Kita mendukung 100% untuk kebijakan itu. Dengan adanya ketegasan seperti itu dari pemerintah, ya kita akan coba tetap jalankan. Walaupun nanti di awal-awal impact-nya pasti akan cukup terasa pastinya. Setelah kurang lebih 1,5 tahun kita berdampingan dengan adanya pandemi, Indonesia pun mulai bergerak untuk melakukan pemulihan. Salah satunya tentunya tak terlupakan adalah di sektor perekonomian. Sektor retail yang juga pun bergerak dalam hal sektor perekonomian ini tentunya juga melakukan beberapa hal-hal dan upaya untuk bisa mengikuti proses pemulihan perekonomian nasional ini. Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan kepada Bang Yudi, gimana sih Bang peran dari retail sendiri dalam hal pemulihan perekonomian nasional ini untuk pasca pandemi deh boleh kita sebutnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi kita khususnya di Transmart Padang sesuai dengan kebijakan pemerintah himbauan untuk melaksanakan vaksinasi ini. Ya. Jadi memang kita pertama memang kita pastikan dulu semua karyawan kita itu sudah vaksinasi. Memang sejauh ini lebih kurang 95% kita udah vaksin. Nah, 5% lagi kenapa? Ya beberapa karena memang pernah kena COVID sebelumnya. Ada beberapa yang mengidap penyakit yang memungkinkan dia tidak bisa vaksinasi. Termasuk juga yang lagi hamil dan menyusui. Nah, itu yang 5%-nya. Jadi selain yang itu rata-rata semua kita udah vaksin. Baik itu di karyawan swalayan kita, karyawan yang di tenan makanan, resto, termasuk yang Trans Studio dan bioskop, kita semua rata-rata udah vaksinasi. Nah, jadi target kita, yang kita kuatkan nih. Nah, tujuannya apa ya? Agar nanti timbul kepercayaan dari customer bahwasanya kalau misalkan dia berkunjung ke Transmart itu karyawannya udah vaksin, jadi mereka lebih percaya. Gitu. Oke. Nah, sekiranya apa sih Bang tantangan-tantangan yang dihadapin untuk bisa kembali pulih lagi nih Bang? Ya, memang tantangan kita sejauh ini selama pandemi ini banyak sekali. Salah satunya memang pertama dari rekanan kita, khususnya dari sisi suplai barang, UMKM, kita akui selama pandemi, itu banyak dari mereka itu yang lebih memilih mundur, ya, karena memang kita ketahui penjualan kita lumayan turun selama pandemi. Nah, artinya mereka tidak sanggup membayar operasional dari sisi cost-nya, akhirnya mereka lebih memilih untuk mundur. Jadi memang kita akui beberapa brand, beberapa UMKM kita itu take out selama pandemi itu tantangan bagi kita. Jadi suplai barang ya kita mesti mencari suplai barang baru ataupun supplier baru yang bersedia join ke kita dalam kondisi masih pandemi ini. Nah, tantangan yang kedua memang dari sisi yang tadi awalnya vaksinasi itu. Nah, kita mungkin tahu ya bahwasanya sekarang pemerintah di beberapa kota besar menerapkan ya untuk masuk mall wajib vaksinasi, wajib menunjukkan kartu vaksin. Nah, memang dari kita sendiri menyikapi hal itu, kita melihat hal itu justru bagus. Nah, karena kita akui angka vaksinasi untuk Padang sendiri masih rendah kan. Nah, buktinya dari sejauh ini sebelumnya kita pernah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan dari 2.500 kuota vaksin, realisasi cuma 500. Nah, artinya hanya 20%. Beberapa dari mereka ya takut hoax-nya gitu. Jadi itu tantangan kita yang kita rasakan sejauh ini. Nah, tapi pada akhir-akhir ini kita sedang ada kabar-kabar bahwa dibutuhkannya sertifikat vaksin untuk memasuki beberapa area yang memenuhi adanya massa gitu. Salah satunya adalah di retail sendiri ataupun di mall. Dan ini sudah dijalankan untuk di kota-kota besar di Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Sekiranya kalau misalkan memang dilaksanakan dan diberlakukan di Kota Padang, gimana sih menurut pandangan Pak Yudi? Nah, kalau kita sih melihat kebijakan tersebut untuk setiap pengunjung yang mau masuk mall wajib menunjukkan sertifikat vaksin, kita sebenarnya ikut mendukung akan hal itu. Ya, kalau misalkan, kenapa kita dukung? Karena jikalau customer kita, sekarang karyawan kita nih udah vaksin nih. Nah, kalau misalkan si customer juga udah vaksin, artinya kan satu gedung nih aman gitu. Bisa dikatakan lebih aman kan. Jadi orang pun makan lebih percaya untuk datang. Kita mendukung 100% untuk kebijakan itu. Tapi memang untuk Padang sendiri, khususnya dari Transmart, kita masih belum menerapkan. Karena memang dari surat edaran wali kota sendiri belum ada poin yang menegaskan akan hal itu. Tapi kalau misalkan nanti dari sisi pemerintah kotanya mewajibkan dan wajib jalan, kita pasti akan jalankan. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi customer ataupun pengunjung nih Bang, kira-kira menurut Abang sendiri apakah mereka dapat memenuhinya secara benar, secara tepat dalam pemanfaatan dari adanya kartu vaksin ini harus ketika kita mau masukin mall, dan atau kira-kira apakah malah sebenarnya itu dapat menjadi penyebab pengurangan minat pengunjung gitu Mas? Ya, sebenarnya tantangan kita sih pada saat ada kebijakan dari pemerintah wajib menggunakan kartu vaksin untuk bisa masuk mall itu, memang kita berada di dua sisi ya. Sisi pertama pastinya si customer akan berpikir dua kali, ternyata saya mesti datang ke Transmart wajib ada kartu vaksin, sementara saya belum vaksin. Nah, pastinya akan ada impact dari sisi pengunjung ataupun dari sisi penjualan kita. Nah, tapi ingat, walaupun itu pasti akan terasa di awal-awal penerapannya. Tapi saya yakin di kedepannya si masyarakat ataupun customer kita yang belum vaksin, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti vaksinasi ini. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya kebijakan ini ya pasti untuk kebaikan kita bersama, demi keamanan si pengunjung ataupun karyawan kita di sini ya. Dengan adanya ketegasan seperti itu dari pemerintah ya, kita akan coba tetap jalankan, walaupun nanti di awal-awal impact-nya pasti akan cukup terasa pastinya. Nah, kalau misalkan untuk di Transmart sendiri, apakah pernah ada pelaksanaan vaksin yang di Transmartnya sendiri itu ada dilakuin? Oh, untuk melaksanakan vaksin kita udah 2 kali di Transmart, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan juga Aprindo Sumatera Barat. Di bulan lalu dan di bulan ini kita udah 2 kali. Yang pertama itu dengan adanya kuota 2.500, pencapaian hanya di angka 500. Nah, yang di kali keduanya itu di bulan Agustus ini, target kuota kita ada 400, pelaksanaan sih di angka 340. Jadi udah lumayan lebih baik sih. Artinya customer kita udah mulai lebih terbuka pikirannya untuk vaksinasi. Itu dibuka secara umum yang dilaksanakan? Secara umum. Jadi untuk karyawan dan juga untuk umum kita buka. Kalau dari Transmart sendiri, apa yang membuat masyarakat itu untuk bisa jadi terminatkan lah untuk bisa vaksin apalagi di Transmart gitu? Ya, sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan sekarang itu edukasi sebenarnya ya, edukasi ke masyarakat. Karena berita yang salah ataupun hoax itu udah sangat masif di luar. Nah, customer kita, masyarakat kita pada umumnya itu menelan mentah-mentah informasi yang mereka baca ataupun mereka lihat. Nah, tugas dari pemerintah harusnya itu memberikan edukasi itu yang paling penting. Percuma kita gembor vaksin, sementara edukasi ke mereka pun masih kurang. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, makanya kita kalau untuk di kita, minimal internal kita berikan edukasi itu dulu. Kita kan nggak mungkin secara umum kan customer, yang penting karyawan kita dulu terbuka pikirannya, berikan edukasi terkait vaksinasi ini, sehingga mereka mau, dan itu memang terbukti, mereka jadi lebih mau untuk melaksanakan vaksin, karena mereka mendengar langsung dari pakarnya, dokter ataupun spesialisasi khusus di bidang vaksinasi ini, gitu. Seperti itu. Penting itu penggunaan vaksin dimanapun, bahkan untuk pada saat, terutama nih pada saat pengumpulan di massal di mall sendiri. Nah, kalau menurut Bang Yudi sendiri, bagaimana sih estimasi sukses berjalannya peraturan ini kalau misalkan memang diterapkan di Kota Padang sendiri? Ya. Padang memang sedikit unik ya, kalau misalkan kita terapkan aturan seperti itu. Kalau untuk awal-awal sih, firasat saya sih akan ada sedikit polemik ya. Karena kalau saya lihat sih tipikal Padang, untuk setiap ada kebijakan baru, mereka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Bukan langsung bisa menerima. Nah, kita rasakan udah beberapa kali nih, ada PSBB, ada PPKM, ada new normal. Setiap kali ada kebijakan baru itu hampir 2 minggu pertama itu pengunjung kita pasti akan turun drastis. Nah, dan mereka biasanya di masa-masa itulah si customer kita mencoba belajar, coba menelaah lagi. Nah, biasanya di minggu ketiga atau minggu keempat itu udah mulai ada kenaikan. Nah, termasuk juga kebijakan baru ini. Saya yakin awal-awal customer pasti lebih milih untuk nggak usah datang ke mall. Dan itu tantangannya. Nah, jadi mungkin, tapi seiring waktu dari mereka pun, sebenarnya kan program vaksinasi ini bukan hanya yang masuk mall. Sebenarnya kan pemerintah juga banyak sekali kan menerapkan aturan tentang wajib vaksin. Bahkan beberapa yang berhubungan dengan dinas ataupun pengurusan segala macam itu kan ada beberapa juga yang ditanyakan juga terkait vaksinasi. Nah, itu salah satu upaya pemerintah agar pencapaian angka vaksinasi ini kan ikut tinggi. Nah, dari kita sisi retail ya, salah satunya kita ikut kontribusinya ya seperti itu. Kita akan coba menerapkan, kalaupun nanti dari pemerintah mewajibkan untuk masuk mall menggunakan kartu vaksin ya, kita akan ikuti walaupun ada tantangan di awalnya. Oke.
Dan mungkin menyangkut dari tantangan yang dihadapi dari retail-retail ini ketika pada saat masa pandemi ini ataupun di era sekarang ini, itu adalah salah satunya adalah digitalisasi nih Bang. Nah, sekiranya nanti kita akan membahas bagaimana sih retail dalam proses era digitalisasi ini dan ikut pengembangannya itu bagaimana. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Ranah Talk.